Warta Lisan Kebaktian Minggu 18 Februari 2024. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Majelis Jemaat kami mengucapkan selamat datang, selamat berbakti kepada Tuhan. Apabila di antara Bapak Ibu Saudara ada yang baru pertama kali berbakti di GKI Blora ini, kami mohon untuk berdiri sejenak agar jemaat bisa mengenalinya. Terima kasih. Berikut kami sampaikan beberapa pokok warta minggu ini. Pertama, pengkhotbah hari ini yang melayani firman Tuhan dalam kebaktian pada hari ini, Minggu 18 Februari 2024 adalah Pendeta Vania Natasha. Dimohon jemaat mendukungnya di dalam doa. Kedua, sakramen perjamuan kudus. Pada hari ini, Minggu 18 Februari 2024, yang dalam kebaktian umum pertama dan kebaktian umum kedua di gedung GKI Blora akan dilaksanakan perjamuan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Dimohon jemaat mendukungnya di dalam doa. Ketiga, donor darah. Panitia Paskah GKI Blora bekerja sama dengan PWKI Blora akan mengadakan aksi donor darah yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 3 Maret 2024. Pukul 11 waktu Indonesia Barat sampai selesai setelah KU pertama. Tempat di ruang serbaguna GKI Blora. Donor darah ini terbuka untuk umum bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin mengikuti kegiatan ini dapat mendaftarkan diri di kantor gereja pada jam kerja melalui telepon 296 531348 atau WhatsApp 0851 5885 5204 paling lambat 1 Maret 2024. Keempat, pembagian kantong aksi Paskah. Pada hari ini Minggu 18 Februari 2024, setelah kebaktian umum pertama dan kebaktian umum kedua akan dibagikan kantong aksi Paskah. Kantong ini akan dikumpulkan kembali pada saat kebaktian Paskah subuh, Minggu 31 Maret 2024. Kelima, aksi puasa. Majelis Jemaat GKI Blora dan Panitia Paskah menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengikuti aksi Paskah. Adapun aksi ini berupa puasa dan saat Jumat Agung pukul 6 sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat dan melakukan beberapa tantangan atau pantang selama masa Raya Paskah. Bagi jemaat simpatisan yang belum mendapatkan pamflet dapat mengambilnya di kantor gereja. Keenam, kelas katekesasi. Kelas katekesasi yang akan dimulai bulan Maret 2024 bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin mengikutinya dapat mendaftarkan diri dengan cara mengisi formulir yang disediakan di kantor gereja dan dikembalikan paling lambat 29 Februari 2024. Tuhan memberkati. Ketujuh, hari ulang tahun GKI Blora yang ke-87. Untuk mensyukuri penyertaan Tuhan selama 87 tahun, maka akan diadakan perjamuan kasih pada minggu yang akan datang, 25 Februari 2024. Bapak, Ibu, Saudara-saudari diperkenankan untuk membawa makanan yang akan kita nikmati bersama-sama.
dalam perjamuan kasih. Demikian pokok warta minggu ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat yang disediakan di pintu depan gedung gereja setelah kebaktian ini selesai. Selamat beribadah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita lanjutkan ibadah kita dengan memasuki saat teduh. Amin. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Yesus penebus. Agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati disalib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Mari sembah Roh Maha Kudus, agungkanlah hikmat-Nya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Dan menyertai saudara juga. Kita akan bersama-sama mendengar persembahan pujian dari TK Sion.
1, 2, 3. Langit bumi memuji Dia, gunung-gunung memuji Dia, pohon-pohon memuji Dia. Aku pun mau selalu memuji Tuhan. Ha 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 ha, haleluya. Hihihihi, hidupku indah. Oh 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 oh, hosana bagi Dia. Aku pun mau selalu memuji Tuhan. Aku pun mau selalu memuji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita dukung anak-anak kita untuk terus berkarya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Menghidupi karya Allah yang indah dalam Kristus. Akan tetapi dalam dunia ini kita berjumpa bukan hanya keindahan, kerusakan, kehancuran, peperangan, keserakahan telah mengubah wajah kehidupan manusia. Wajah manusia yang semestinya memancarkan citra Allah, justru sebaliknya memancarkan kemarahan, kengerihan, dan ketakutan. Namun kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dan selalu dinyatakan di sepanjang hidup kita. Tak berkesudahan kasih dan setia Tuhan atas hidup kita. Sebab Tuhanlah yang menjaga dan merawat kita. Tuhanlah yang menyediakan apa yang kita butuhkan.
Bila kita merasa aman dan tentram, itu semua karena Tuhan selalu beserta kita. Bahkan kesetiaan Tuhan terhadap umat-Nya mampu memulihkan, menyembuhkan, dan memberikan harapan bagi setiap orang yang percaya serta bersandar kepadanya. Bapak Ibu, mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Allah, kasih-Mu besar pada kami, namun kami kerap tidak mengasihi-Mu. Kami melakukan apa yang menyakiti Tuhan, ampuni kami, karena kami juga sering lupa bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni kami yang sering merasa lebih benar dan lebih hebat daripada orang lain. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, ya Allah. Ubahlah hidup kami menjadi baru, hidup seturut kehendak-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan dan kami alaskan di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Berita anugerah dibacakan dari 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib,
supaya kita telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di hatiku ya Yesus, tinggallah dan bersabdalah. Mari kita berdoa. Memasuki masa Prapaskah pada hari ini ya Tuhan, di mana kami Tuhan izinkan memasuki masa perhentian, dan kami sudah melaksanakan masa Prapaskah sejak Rabu Abu yang lalu. Kami sungguh bersyukur Tuhan masih memakai dan memanggil kami untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi anak Tuhan, yang boleh terus taat dan setia untuk menjawab panggilan Tuhan. Maka biarlah saat ini ketika kami akan mendengar sabda Tuhan, Tuhan sendiri yang membersihkan diri kami, sehingga segala sesuatu yang kami keraskan, baik itu pikiran maupun hati kami, dihancurkan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Sehingga apapun yang terus-menerus menghalangi relasi kami dengan Tuhan, semuanya itu dipatahkan dan dimusnahkan dalam kuasa Tuhan juga. Kami juga mau percayakan kehidupan kami sepenuh-penuhnya, telinga kami yang siap untuk mendengarkan, hati yang siap untuk kami persembahkan, dan hidup yang siap untuk melaksanakan kebenaran firman Tuhan. Hanya dalam kasih dan pertolongan Allah Roh Kudus saja. Biarlah pada saat ini kami meminta di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Amin. Bacaan pertama terambil dari Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan yang ke-17. Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan yang ke-17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh
dan anak-anaknya yang bersama dia. Sesungguhnya aku membuat perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersamamu, segala burung, ternak, dan binatang liar yang bersamamu, yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Aku menetapkan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini segala makhluk tidak akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang bersamamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila aku mendatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup, segala yang bernyawa. Tidak akan ada lagi air yang menjadi air bah untuk memusnahkan segala makhluk. Jika busur itu ada di awan, aku akan melihatnya dan mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kubuat antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Pada
Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Ya Tuhan baik dan benar, Dia tunjukkan jalan bagi yang tersesat dan rendah hati, yang sesuai hukumnya. Jalan-Mu Tuhan adalah kebenaran dan kasih bagi yang berpegang pada firman-Nya, pada perjanjian-Nya. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Bacaan kedua terambil dari 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan yang ke-22. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan yang ke-22. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dihidupkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar bahwa Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan melalui air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil pada hari ini akan kita baca dari Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai dengan 15. Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai dengan 15. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Segera sesudah keluar dari air, Dia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh mendesak Dia ke padang gurun. Di padang gurun itu selama 40 hari Ia dicobai oleh iblis,
Ia tinggal bersama dengan binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dalam hidup hari demi hari. Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya. Kita memasuki minggu perhentian yang pertama dalam masa Prapaskah 2024. Di mana pada masa Prapaskah pertama ini kita bersama-sama akan merenungkan sebuah tema menghidupi karya Allah yang indah dalam Kristus. Ketika mendengar atau membaca tema ini, sepintas yang muncul dalam benak saya adalah tentang respon bahwa seharusnya ketika kita sudah tahu bahwa karya Allah itu indah di dalam Kristus, hidup kita itu adalah hidup yang sungguh-sungguh menghidupi karya Allah itu, hidup yang memancarkan karya Allah yang indah itu. Artinya seharusnya hidup kita itu juga hidup yang menunjukkan keindahan karya itu. Namun bersama-sama mari kita memasuki masa perhentian pertama ini dengan berefleksi. Sudahkah hidup kita sungguh-sungguh menunjukkan keindahan dari karya agung Kristus yang menyelamatkan dan memberikan kasih karunia-Nya pada kita? Biarlah pertanyaan reflektif ini boleh menjadi bekal kita untuk memasuki masa perhentian Prapaskah 1 ini. Saudara, ada satu tokoh yang cukup populer di kalangan, ya saya tidak bisa bilang itu dari anak sampai lansia, karena mungkin kalau anak-anak sampai dengan remaja ditanya tokoh ini, mereka tidak tahu betul. Tapi kalau usia dewasa sampai dengan lansia pasti bisa menjawab. Oh hebat loh. Tahu nggak ceritanya, Rik? Nggak tahu ya. Nggak tahu ceritanya tapi tahu kalau julukannya itu gitu ya. Oke. Karena saya sudah survei sama beberapa remaja. Terima kasih ya Riko ya. Sama beberapa remaja kalau ditanya ceritanya tentang Gatot Kaca ya semua nggak tahu. Tapi beda soal kalau kita tanya sama mereka soal Iron Man. Tahu pasti kan? Spider-Man. Tahu pasti. Batman? Tahu. Musuhnya siapa? Musuhnya Batman? Joker. Ceritanya gimana coba? Ya nggak apa-apa lah sekali-sekali ya kita dengerin cerita. Iya Bapak Ibu, ada yang menarik dari tokoh Gatot Kaca ini gitu ya. Yang menarik adalah
Setahu saya dari beberapa referensi yang saya baca, kisah Gatot Kaca atau Bima Suta atau Tetuka, saya enggak tahu ini harusnya membacanya apa? Tetuko. Mohon maaf karena mulok lokal saya selama 6 tahun lebih itu adalah bahasa Sunda ya Bapak Ibu. Karena saya dari Jawa Barat pindah ke sini gitu ya. Jadi saya tidak menguasai sekali tentang bahasa Jawa yang baik. Tetuko gitu ya. Itu kisahnya cukup menarik ternyata ketika dibaca. Jadi Tetuko ini awalnya diasuh di alam kayangan oleh seorang yang bernama siapa Bapak Ibu? Ini mungkin depannya betul nih. Betoro Narodo. Ya, saya mau bacanya Batara Narada gitu ya. Ya, lagi-lagi alasan saya adalah dari pendidikan dasar saya itu di Bekasi gitu ya. Jadi banyaknya belajar tentang bahasa Sunda. Menariknya ketika diajarkan oleh Betoro Narodo ini gitu ya. Dia itu dihadapkan dengan proses belajar yang cukup luar biasa. Bahkan istilahnya itu digembleng. Pertama-tama dia harus berhadapan dengan si kepu. Ya, kemudian setelah itu dia harus masuk ke satu tempat yang merupakan sebuah kawah yang mendidih dan berbau belerang. Bahkan para dewa kemudian melemparkan berbagai jenis senjata pusaka ke dalam kawah itu. Apa nama kawahnya Bapak Ibu? Condro di Muko ya. Saya taunya Pak Condro ya Pak. Halo Pak. Tapi kalau saya ya bisa membacanya ya Candra di Muka gitu ya pertamanya. Nah di dalam kawah Candra di Muka itu terjadi satu proses yang sedemikian sehingga setelah si Tetuko ini masuk ke sana muncullah dia menjadi laki-laki dewasa. Dengan kepribadian yang gagah, yang bahkan mampu untuk membantu peperangan melawan Kurawa gitu ya, semoga benar. Dan juga berhasil membunuh beribu-ribu pasukannya sampai akhirnya ia tewas atau gugur sekaligus ketika menyelamatkan pamannya Arjuna. Kurang lebih itu ceritanya. Nah, yang menarik adalah ada satu proses di mana seseorang harus mengalami kawah Condra di Muka ini. Dia harus memasuki proses pembentukan yang sedemikian sehingga dia muncul menjadi seorang laki-laki dewasa yang kemudian tanggas bahkan sebelum ada pesawat terbang. Sosok Gatot Kaca ini adalah manusia yang bisa terbang, konon katanya begitu. Nah, mari kita mulai refleksi kita tentang bacaan Injil pada hari ini dan juga bacaan 1 dan bacaan 2 yang ada. Ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya, ada hal yang mirip. Saya tidak mengatakan bahwa Yesus sama dengan Gatot Kaca, tidak, gitu ya. Tetapi ada hal yang mirip dengan peristiwa dari tokoh Gatot Kaca ini. Sebelum memasuki medan perangnya Yesus itu ya ketika ketemu orang Farisi ahli Taurat yang ngeyel-ngeyel itu ya. Ketika memasuki masa-masa bagaimana Yesus harus memulai karyanya. Yesus juga digembleng dalam kawah Candra di Muka. Ketika Yesus akan memulai kiprahnya menjalankan misi Bapa. Ketika Yesus akan memberitakan Injil. Karena kita tahu di bagian Markus yang tadi menjelaskan gitu ya, di pasal 15 akhirnya setelah melalui proses itu semua Yesus muncul atau Yesus tampil di sana untuk memberitakan bahwa saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sebelum sampai pada titik itu, ada proses yang harus dilalui oleh Tuhan Yesus Kristus.
dia memulai dengan satu perjalanan panjang. Dari Nazaret, kampung halamannya, ke tanah Galilea, tempat di mana Yohanes berseru-seru agar banyak orang dibaptis. Itu kira-kira perjalanan yang dilakukan Yesus 100 kilometer. Kira-kira kalau itu dari Blora kemana? Semarang sampai? Oh enggak ya, kejauhan ya. Sampai mana Cepu? 100 kilo? Meranggen. Oh, Meranggen ya. Kok tahu, Pak? Kurang lebih itu perjalanannya. Allah deket ya, kita naik mobil nggak sampai kayaknya 5 jam naik mobil. Tuhan Yesus waktu itu jalan. Sebelum dia melakukan karya yang besar, bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa maut, bangkit, mengalahkan kuasa maut, naik ke surga. Dia memulainya dengan langkah kaki 100 km menuju sungai Yordan. Dia ditempa di sana. Meskipun Yesus tidak berdosa, tetapi dia solider dengan keberdosaan manusia. Ia menceburkan diri, dibaptis, dan ikut dalam gerakan moral pertobatan. Karena sesungguhnya dia tidak berdosa, tapi dia mau untuk tidak melewati satu tahapan pun bagaimana menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Dia terlibat dalam semua proses itu. Bahkan tidak selesai di sana. Setelah ia keluar dari air, walaupun ada pengakuan dari Allah tentang anak yang dikasihi, kadang kebanyakan dari kita itu hidup mencari dan mengejar pengakuan. Kalau nggak dapat pengakuan rasanya males ikut pelayanan. Nggak dapat pujian rasanya capek dan berat ikut pelayanan. Memberi diri jadi penatua kayaknya melelahkan. Soalnya isinya dipaido. Dipaido bojo, dipaido anak, dipaido dulur, paido konco. Dipaido. Rasanya melelahkan. Dan tidak sedikit orang akhirnya mengambil keputusan berlomba-lomba untuk mencari pengakuan. Menaikkan status sosial. Orang tua berpesan sama anak-anak, ojo sampai yo nasibmu koyo nasibnya bapak mbak ibu. Ra duwe opo-opo, dipandang sebelah mata sama orang. Soro uripe ojo sampai. Akhirnya apapun demi bisa menempuh pendidikan baik, pendidikan tinggi, dikerjakan semuanya. Supaya nanti anaknya berhasil, orang tuanya diakui oleh banyak orang. Hebat ya, kamu bisa mendidik anak dengan luar biasa. Hebat ya, kamu bisa menaikkan level anakmu saiki sarjana. Kadang kita selalu berorientasi dengan mengejar pengakuan. Tetapi Yesus, dia tidak memanfaatkan pengakuan. Justru Allah sendiri muncul dan memberikan pengakuan secara pribadi. Kalau mau bilang mungkin Yesus tuh punya member VVIP sebagai warga kerajaan surga karena dia anak Allah. Gak perlu dia ikut proses kawah candra di muka. Aku duwe member loh, boleh masuk, gak perlu antri. Kayak di bank kan, kalau punya kartu prioritas gak perlu antri kan. Aku punya member loh. Kalaupun antri difasilitasi, dikasih snack, minuman dingin, boleh pilih sendiri gitu ya. Tapi kalau nggak punya member, mau panas terik matahari, kulit gosong, desek-desekan, pingsan, ya itu resikomu, kamu nggak punya member. Mau nunggu sampai 2 jam, itu resikomu. Tapi Yesus tidak menggunakannya sebagai kartu pas untuk melewati semua. Dan apa yang terjadi ketika itu disimpan? Allah sendiri yang memproklamirkan Yesus.
Allah sendiri yang menunjukkan pengakuannya. Engkaulah anakku yang kukasihi. Ketika kita belajar pada situasi ini, hidup di dalam pribadi yang sudah mengalami kasih karunia Allah, seharusnya kita bukan menjadi pribadi yang mengejar pengakuan dan hormat dari sesama kita. Karena justru harusnya kita menyenangkan Allah sampai Allah sendiri menyatakan pengakuannya pada kita. Ketika Yesus sudah dibaptis, taruhlah itu bentuk solidaritas terhadap manusia. Dia ikut baptisan itu. Dia tidak mau skip satupun rentetan kehidupan manusia. Dia solid sama manusia yang berdosa. Dia mau bersama-sama dengan manusia yang berdosa. Apa yang terjadi? Ayat 12 dikatakan sesudah segera itu roh mendesak dia. Roh mendesak dia ke padang gurun. Arti dari kata mendesak dari bahasa aslinya itu didorong dengan paksa. Roh mendorong Yesus untuk masuk ke padang gurun. Bukan ke tempat yang eksklusif tadi untuk mendapatkan perlakuan yang menyenangkan. Tetapi Yesus justru didesak dan didorong ke padang gurun. Kalau pada waktu itu Gatot Koco tadi masuk ke kawah Candra di Muka, itu diperlengkapi dengan seluruh senjata dari bala dewa dan seterusnya itu. Bahkan diawasi oleh sang guru. Apa yang terjadi dengan Yesus? Ketika ia harus masuk pada situasi padang gurun. Padang gurun itu melambangkan ketandusan, melambangkan godaan, melambangkan pencobaan, melambangkan kesukaran, melambangkan bahaya, karena Yesus di sana sendirian. Yesus di sana sendirian. Yang ada di sekeliling Yesus adalah binatang-binatang liar. Yesus berjumpa dengan situasi kesukaran, bahaya, kejahatan. Apa yang terjadi di padang gurun? Ia sendirian. Kalau kita baca dalam Injil Markus, peristiwa Yesus dicobai di padang gurun hanya dicatat 2 ayat. Tapi kalau kita baca Injil Matius dan Lukas, mereka menggambarkan dengan detail peristiwa itu. Bahkan dikisahkan ada iblis yang kemudian berkata kepada Yesus, tolong batu ini diubah. Bukan tolong ya, anak Allah gitu kan. Anak Allah ubah batu ini jadi roti. Bisa enggak? Bisa. Jatuhkan dirimu dari langit, katanya anak Allah. Kalau kamu jatuhkan dirimu dari langit kan malaikat Tuhan tolong kamu. Katanya anak Allah, masa enggak bisa? Bisa enggak Yesus melakukan? Bisa. Tapi kenapa Yesus memilih untuk tidak melakukan? Saudara, ketika Yesus didorong dengan paksa untuk masuk di padang belantara, di padang gurun yang sendirian, Bapa sedang memproses Yesus dalam satu proses untuk membekali Yesus. Pencobaan tersebut menunjukkan bahwa jalan yang akan ditempuh oleh Yesus dalam memberitakan Injil bukan jalan yang mudah. Ibaratnya kalau kita mau pergi ke gereja sama kalau kita mau pergi ke Jakarta. Kira-kira persiapan kita pergi ke gereja sama persiapan kita pergi ke Jakarta sama apa beda? Ke gereja penting nggawa HP. Soalnya Alkitabnya ndek HP. Persembahan ya lewat HP, QRIS gitu ya. Nek HP carry ya putar balik. Nek Alkitab carry ya ora apa-apa. Cek ono HP. Coba kalau ke Jakarta. Bawa apa? Ya HP dibawa, apalagi KTP dibawa, apalagi?
ATM jangan ketinggalan, apalagi imani jangan sampai lupa, apalagi baju ganti jangan lupa. Oh nggak apa-apa, nanti di sana beli, belanja kalau perlu. Persiapan mental, psikis. Kalau ke gereja, kalau cuman modalnya HP ya udah bawa aja, pegang aja terus. Tapi kalau ke Jakarta, mikir ini nanti supaya nggak kecopetan HP-nya taruh mana ya? Kalau dikantongin di belakang, didempet-dempet orang, naik komuter, ntar aku nggak kerasa. Kalau dikalungin di depan, disikap gini, dicurigain, diikutin orang. Kalau dimasukin dalam kantong celana, nggak kerasa. Bahkan mungkin duit disebar. Ada dompet di tas, ada dompet di kantong celana, ada dompet di tempat yang lain. Berpikir punya strategi yang panjang. Saudara, ketika Tuhan Yesus Kristus mau memasuki jalan penderitaan, Bapa tidak tinggal diam untuk melepaskan anak kesayangannya. Bapa campur tangan dalam kehidupan Kristus pada waktu itu. Jadi relasi Allah Tritunggal, Allah Trinitas tidak putus. Pada saat Yesus pun harus ditempa dan melalui ujian-ujian padang gurun. Dan di sini kita juga belajar bahwa pemberitaan Injil jelas bukan masalah sepele. Ketika iblis bilang ubah batu jadi roti, oh itu sepele, Yesus bisa melakukan. Tapi kalau Yesus sampai melakukan, apa yang terjadi? Dia meninggalkan ketaatan kepada Bapanya di surga. Yang minta siapa? Supaya batu itu diubah menjadi roti. Iblis. Yang minta siapa supaya Yesus mau menjatuhkan diri? Iblis. Kalau Yesus melakukan itu berarti dia tunduk pada iblis. Makanya sampai terakhir 40 hari selesai, ia tidak mau mendengar apa kata iblis. Dia tunduk pada peristiwa itu. Dia tunduk pada jalan yang harus dia tempuh. Dia taat kepada Sang Bapa sampai selesai. Bahkan ketika dia sudah memasuki masa kegentaran, sampai keringat seperti darah. Apa yang terjadi? Dia minta dalam kepedihannya, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Dan apa yang terjadi? Yesus harus meminum cawan pahit. Dan itu menjadi cawan yang manis bagi kita sekarang. Air anggur yang kita nikmati adalah berubahnya kepahitan menjadi janji manis Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Segala dosa yang membawa kita sampai di alam maut dipatahkan dalam kuasa Kristus. Saudara, setiap keberhasilan tentulah harus melalui proses yang tidak mudah. Ada tempaan, ada gemblengan. Semakin berat gemblengan yang diterima seseorang, maka akan semakin kuat ia menghadapi berbagai-bagai tantangan kehidupan. Baptisan yang Yesus lakukan, yang banyak orang bertobat lakukan. Baptisan tidak membuat orang Kristen imun dari penderitaan dan ujian kehidupan. Tidak membuat kita kebal, bebas dari segala penderitaan. Hingga mungkin pada saat ini di antara kita ada yang bertanya, kok setelah saya mengikut Yesus, setelah saya dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, masalah tidak kunjung reda. Beban saya tidak selalu menjadi ringan, bahkan semakin berat dan menyesakkan dada. Apakah Allah lupa terhadap janjinya? Tidak. Apakah Tuhan melupakan bahwa saya ini anaknya ketika saya sudah dibaptis? Tidak. Surat Petrus tadi mengatakan dengan jelas, juga kamu diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani,
melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Ketika kita mengalami baptis, bukan berarti kita itu bebas dari penderitaan. Ketika kita mengalami baptis, seharusnya kita semakin bergiat untuk memperjuangkan janji Tuhan. Bukan untuk terlena. Ketika kita dibaptis, seharusnya kita semakin menunjukkan kehidupan yang nyata. Bukan hanya sekedar terjebak dengan tindakan simbolik. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari di masa perhentian Prapaskah ini, kita sungguh-sungguh menilik diri kita secara dalam. Satu dosa yang mau kita pantang selama 40 hari, yang sudah saudara-saudara bakar pada saat Rabu Abu, yang sudah saudara-saudara torehkan abunya sebagai simbol bahwa dosa itu harus diakui dan harus dibenahi. Mari kita sungguh-sungguh melakukannya. Kalau saudara-saudara tidak datang pada Rabu Abu yang lalu, dan saudara-saudara mau menyangkal diri di hadapan Tuhan, lakukan itu mulai dari sekarang. Konsentrasi pada satu hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Dan aku mau katakan, kita putus hubungan dengan dosa itu. Saya mau sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh percaya kepada Injil Tuhan. Saya tidak mau lagi menyakiti hati Tuhan. Karena Tuhan sudah mengubah cawan pahit yang harus saya minum menjadi cawan yang manis, penuh dengan anugerah dan janji penyertaan Tuhan. Maka baiklah kita mencontoh seorang yang bernama Nuh, yang terus taat dan setia, sekalipun dia dibilang seperti orang gila. Tetapi dia tetap memelihara iman setianya dalam Tuhan. Marilah kita fokus kepada Tuhan. Dan setelah selesai semua itu, marilah kita melihat pelangi yang indah. Sebagaimana Nuh dan keluarganya melihat ada busur yang membentang berwarna-warni dengan keindahan. Dan itu sebagai tanda dari janji Tuhan pasti akan digenapi. Mari kita sungguh-sungguh percaya. Kalau hari ini dan hari-hari ke depan kita mau putus dengan dosa, maka Tuhan akan pasti genapi janjinya dalam kehidupan kita. Mari kita memasuki retret panjang pertobatan ini dengan mengarahkan diri pada Tuhan dan hidup dalam kasih yang paling agung, kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 「
Mari kita berdoa. Sebagai persekutuan dari anak-anak yang Tuhan kasihi pada saat ini, kami mengaku dan percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami. Maka biarlah Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kami, memperlengkapi kami anak-anak Tuhan dengan kasih dan pertolongan dari Tuhan. Memampukan kami anak-anak Tuhan untuk terus bersyukur kepada Tuhan atas beragam realita kehidupan yang kami hadapi. Tuhan tetap mengizinkan itu. Bukan hanya sekedar untuk kami melihat janji Tuhan yang indah, tapi juga menjadikan kami pribadi yang dewasa, pribadi yang bertumbuh dalam kuasa Tuhan, yang juga mengharumkan nama Tuhan. Biarlah segala laku dan perbuatan kami menyenangkan hati Tuhan. Sebagai persekutuan umat Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan untuk gereja kami, untuk keluarga kami, untuk kota kami, untuk bangsa kami. Kami memohon hikmat Tuhan untuk para pemimpin dan pengambil keputusan. Kami memohon rahmat Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang sedang dalam situasi kelemahan, keputusasaan, ketakutan dan kekhawatiran. Kami percaya segala apa yang kami minta akan dijawab oleh Tuhan seturut dengan rencana Tuhan. Oleh karena itu berkatilah kami dengan hati yang sungguh-sungguh untuk bersedia berproses bersama dengan Tuhan. Untuk keberanian iman melangkah dalam rencana Tuhan. Sekalipun kami berjumpa dengan berbagai situasi omongan orang. Tapi kami hanya mau fokus mendengar apa kata Tuhan. Ya Tuhan, inilah syafaat kami. Kiranya segala apa yang kami minta dalam setiap doa pribadi yang juga dinaikkan, diucapkan, Tuhan boleh berkenan menjawab seturut dengan rancangan Tuhan. Dalam kasih dan pertolongan Tuhan, kami berdoa, kami meminta, kami percaya, kami diselamatkan. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan yang selalu memberi pengharapan kepada kita untuk menanggung segala pergumulan seperti firman-Nya dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah Kau terima.
sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bawa dalam doa. Allah Bapa yang surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih. Kami sangat bersyukur dan terima kasih ya Tuhan atas segala waktu yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat mengumpulkan sebagian kecil dari berkat yang telah tercurah dalam kehidupan kami. Ampunilah kami sekiranya pada waktu kami mengumpulkan di dalam hati kami terselip dosa, dan kini saatnya kami bawa ke hadirat-Mu, sucikan dan berkati, serta layakkanlah kami untuk mempergunakan sebagai sarana perlebaran kerajaan-Mu di bumi.
Terlebih daripada itu ya Tuhan, kami serahkan seluruh jiwa dan raga ini. Pakailah kami, jadikanlah kami sumber berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami telah berdoa. Amin. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji hadapanmu, janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati Kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Kami siap menjadi saksi bagi Kristus, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah dalam sukacita dan ingatlah sabda Tuhan bahwa Ia terus berkarya dalam hidup saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kini dan selama-lamanya. Amin.